Nasib adalah proyeksi dari pikiran dan perasaan. Bicara tentang nasib, secara bahasa memiliki makna yang sama dengan takdir, yaitu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Takdir merupakan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk hamba-Nya, dan nasib merupakan hasil yang diterima. Takdir pada dasarnya tidak diketahui, dan nasib merupakan hasil yang dapat dilihat, dipikirkan dan dirasakan. Di tahun 1991, seorang peneliti bernama Andrew Armour, yang berasal dari Kanada, yang dilanjutkan dengan penelitian yang lain. Ditemukan bahwa di jantung terdapat sebuah otak. Ditemukan sel otak atau neuron di serambi kanan, yang berjumlah sebanyak 40.000 neuron. Selanjutnya di otak terdapat 100 miliar neuron. Dari banyaknya neuron di jantung dan di otak, mereka akan sambung-menyambung, membentuk memori atau ingatan dari apa yang dia lihat, dengar, ucapkan, dan dirasakan. Apa saja yang ditangkap oleh indera kita, maka akan terjadi sambungan di otak. Kalau sambungan itu terjadi berulang-ulang, maka memorinya semakin kuat, karena sambungan itu menjadi semakin tebal. Dikatakan juga bahwa, sistem saraf pada jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak, dan membuat keputusan fungsional independen. Jadi, jantung bisa bicara dengan otak, dan bisa bicara dengan sel-sel dalam tubuh. Sehingga, apa yang kita pikirkan adalah kerja otak depan yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik, dan perasaan merupakan kerja jantung yang sudah tersambung antara otak dan hati. Oleh sebab itu, berhati-hatilah jika kita mengatakan, melihat, merasakan, dan mengerjakan sesuatu. Karena semua kata-kata, kalimat dan pesan pikiran, jalan melalui sistem syaraf menuju hati manusia, dan baru kemudian menuju seluruh tubuh. Sebetulnya di otak dan di jantung kita, terdapat 2 juta informasi per detik, 60.000 pikiran, dan perasaan setiap harinya. Nah, dari perasaan dan pikiran tersebut, memproyeksikannya menjadi nasib. Ketika ada orang yang saat ini nasibnya baik, berarti selama ini, hampir setiap hari, pikiran dan perasaannya selalu berprasangka baik. Namun sebaliknya, jika orang tersebut selalu berprasangka buruk terhadap nasibnya, yang akan terjadi adalah nasibnya selalu dirundung dengan kemurungan, atau bernasib tidak baik. Jadi, mulai sekarang, marilah kita mencoba untuk selalu berprasangka baik, pada apapun yang terjadi. Sehingga, nasib kita selalu menjadi baik. Karena dengan selalu berprasangka baik, pikiran kita akan selalu diselimuti hal-hal yang positif. Pada hakikatnya, tubuh manusia terdiri dari badan seluler dan badan bioplasmik. Badan seluler merupakan badan inti manusia. Sedangkan badan bioplasmik
merupakan badan yang terbentuk dari kekuatan vibrasi yang keluar dari gelombang elektromagnetik jantung. Kecepatan gelombang dalam jantung sendiri yaitu 5.000 kali dari gelombang otak. Lapisan tubuh meliputi molekul, atom, partikel subatom, dan vibrasi kuanta. Gelombang energi dalam badan bioplasmik terdapat pada lapisan manusia yang paling halus, atau muncul dari pembuluh meridian. Adapun fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan yang manusia ucapkan, pikirkan, dan rasakan ke alam semesta. Seluruh tubuh akan mengirimkan vibrasi mengenai pesan-pesan tersebut. Gelombang-gelombang dalam badan bioplasmik akan senantiasa berputar. Semakin kencang putarannya maka, semakin baik sinyal-sinyal yang dikirimkan. Sinyal-sinyal tersebut berasal dari asupan makanan, minuman, serta pesan-pesan yang diucapkan, dipikirkan, serta dirasakan dan diterima oleh tubuh. Pusat pesan dari pikiran manusia terletak dalam akal. Sedangkan perasaan disepakati oleh para ahli berpusat pada jantung, atau yang biasa disebut dengan kalbu. Fungsi kalbu adalah untuk merekam memori, belajar, dan mempertimbangkan. Semua yang muncul dan diterima oleh otak, baik itu berupa pikiran dan perasaan. Nantinya, akan disampaikan melalui sistem syarat ke kolbu, dan masuk ke badan bioplasmik, yang akan diteruskan ke alam semesta. Lapisan pada gelombang paling luar merupakan gelombang spiritual. Sehingga, berilah asupan-asupan baik seperti niat baik, doa baik, dan prasangka baik. Prasangka berasal dari pikiran dan perasaan. Prasangka terbagi menjadi dua, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Pikiran dan perasaan akan menentukan nasib diri, atau disebut dengan law of projection. Fokus hidup dalam pikiran dan perasaan akan memproyeksi atau menentukan nasib seseorang. Dapat dinyatakan bahwa nasib baik merupakan hasil pikiran dan perasaan yang juga baik. Sukses dan baiknya masing-masing tergantung pada hasil dari konsep hidup yang mereka ciptakan. Manusia senantiasa dianjurkan untuk bersikap optimis dan berharap sesuatu yang baik. Harapan akan menjadi daya tarik kuat yang memengaruhi nasib dan takdir seseorang. Sebab, hidup dan nasib merupakan tentang apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Penelitian mengatakan, dalam satu hari sebanyak 2 juta informasi per detik masuk ke dalam akal dan kolbu. Baik itu secara visual, auditori, atau melalui badan kinestetik secara sengaja maupun tidak sengaja. Daya saring segala informasi yang masuk diharapkan aktif dan positif. Sehingga, akan menimbulkan prasangka baik dan nasib baik.
Lalu, jika ada musibah atau nasib buruk yang menimpa seseorang, hal utama yang segera dilakukan adalah memperbaiki pikiran dan perasaannya. Sebab, apa yang diucapkan, dirasakan, dan dipikirkan akan dihantarkan ke otak melalui sistem syarat dan disampaikan ke kalbu. Kalbu akan mendorong dan membawa pesan tersebut ke alam semesta. Memohon kepada Sang Pencipta supaya dapat selalu berikhtiar untuk berprasangka baik. Sedangkan dampak terhadap lingkungan sosial, yaitu saling percaya, saling mendukung, saling bekerja sama, saling terbuka, dan menghasilkan penampilan yang baik. Sering sekali manusia masih merasa kesal, meski sudah berikhtiar untuk bersangka baik. Hal ini tentu sangatlah wajar, mengingat dalam otak manusia mengenal yang namanya emosi. Gelombang emosi memiliki skala dari yang paling rendah, yaitu emosi-emosi negatif, hingga gelombang emosi dengan skala yang paling tinggi, yaitu emosi-emosi positif. Sang Pencipta telah merancang sedemikian rupa, supaya tidak memberikan kerugian kepada manusia. Tujuan dari itu semua adalah, supaya pesan tidak langsung masuk ke kalbu, dan mencegah terjadinya dampak buruk. Bayangkan, jika emosi negatif memiliki kadar gelombang paling tinggi, lalu pesan-pesan langsung sampai pada kalbu. Mau tidak mau, hal itu akan terdorong ke badan bioplasmik menuju alam semesta. Kuncinya adalah sabar, diri mampu menahan dan meredakan emosi. Cara ini disebut sebagai rilis, atau melepaskan semua emosi yang ada pada diri. Hal itu dilakukan, supaya tidak merugikan diri sendiri, dan orang lain. Tahapan rilis antara lain, dapat dilakukan dengan menerima atas apa yang terjadi. Dan juga bertanya langsung, pada diri sendiri. Bisakah saya mengakhiri emosi ini? Maukah saya mengakhiri semua emosi ini dengan sesegera mungkin? Emosi sendiri juga akan memengaruhi pikiran dan perasaan. Perasaan positif dan pikiran positif merupakan perasaan dan pikiran tentang gejala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Mulai dari sekarang, kendalikan pikiran kamu, selalu berusaha untuk menghilangkan prasangka buruk. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah memaksakan diri untuk berbaik sangka dan tinggalkan persepsi negatif, gibah, ataupun gosip. Senantiasa untuk mengganti kata yang bernada negatif menjadi kata yang bernada positif. Misalkan, lemah menjadi belum atau kurang mampu. Kata-kata adalah doa, serta mampu memengaruhi pikiran dan perasaan. Sehingga, hal itu akan menarik hal-hal serupa yang berada di alam semesta. Law of Attraction atau LOA
adalah suatu keadaan. Saat kamu berperasaan dan berpikiran tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkannya. Manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Mulai dari sekarang, berusahalah untuk selalu berucap, berpikir, dan berperasaan hanya yang baik-baik saja. Perbaiki dan mintalah pada Tuhan, Sang Pencipta, agar semesta mendukung, memberikan nasib baik kepada diri kita.